Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus-virus yang sedang sekarang merajalela, yaitu virus corona. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian tari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami tentang teknik gerak berdasarkan perbedaan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, makhluk hidup setiap hari melakukan gerak. Gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak memerlukan tenaga. Jadi ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari yang namanya gerak. Dalam aktivitas sehari-hari kita selalu bergerak, dan hal itu sangat berkaitan dengan ruang, waktu, dan tenaga, seperti halnya ketika kita berjalan maupun menari. Ketika kita berjalan maupun menari, berarti kita sedang bergerak. Gerak yang dimaksud adalah gerak wantah atau gerak natural yang dilakukan sehari-hari. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Saat kita berjalan, terkadang kaki kita akan melangkah dengan lebar maupun sempit. Inilah yang disebut dengan ruang. Saat kita terburu-buru, seringkali langkah kita akan semakin lebar, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Dan sebaliknya, jika kita berjalan santai, maka langkah kaki kita akan lebih sempit sehingga waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Itulah yang dinamakan dengan waktu. Sehingga hubungannya dengan tenaga, yaitu ketika langkah kita cepat atau setengah berlari, maka tenaga yang kita perlukan akan lebih besar. Berbeda, jika kita berjalan santai, maka tenaga yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Apakah kalian tahu unsur utama dalam tari? Ya, unsur utama dalam tari adalah gerak. Gerak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gerak murni atau representasional, dan yang kedua adalah gerak maknawi. Gerak murni atau gerak nyata merupakan gerak yang menirukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menyapu, kemudian mencangkul, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah gerak maknawi, merupakan gerak yang memiliki makna dan biasanya gerak dasarnya dari gerak sehari-hari, namun diperhalus atau dirombak agar terlihat tidak seperti gerak. Kemudian apa yang dimaksud dengan tari? Tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritmis yang indah. Nah, elemen gerak tari dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ruang, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah tenaga. Ruang di dalam tari dapat dibedakan dari ruang yang diciptakan oleh penari, ya, seperti ruang gerak atau pada gambar yang kedua, dan ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak, ya, pada gambar yang pertama. Jadi ruang gerak itu adalah ruang yang dilakukan saat seorang penari sedang bergerak. Kalau ruang tari itu adalah ruang tarian yang dilakukan saat seorang sedang menari. Ya, ruang tari itu bisa disebut dengan panggung, auditorium, dan lain-lain. Kemudian waktu dalam tari adalah tempo. Waktu pada tari berhubungan dengan cepat lambatnya gerak, ya. Fungsinya adalah memberikan kesan dinamis pada tarian. Yang dimaksud dengan dinamis adalah gerakan yang dibawakan dengan tegas, bersemangat, lincah, ataupun gagah. Sedangkan waktu yang dibutuhkan selama menari disebut dengan durasi. Nah, ini adalah salah satu contoh video dari tarian gambyong yang memperlihatkan waktu dalam tari. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian tenaga. Nah,
Nah, tenaga ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah intensitas. Intensitas ini berkaitan dengan kuantitas atau jumlah tenaga dalam tarian. Yang kedua adalah aksen atau tekanan, yaitu tenaga yang digunakan untuk gerakan secara tiba-tiba atau kontras. Dan yang ketiga adalah kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan cara penggunaan tenaga atau penyaluran tenaga. Baik, mungkin itu saja materi pada hari ini. Kemudian untuk uji kompetensi pengetahuannya, kalian boleh dikerjakan di buku tugas. Mengenai yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan ruang dalam tari. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan tenaga dalam tari. Dan yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud dengan waktu di dalam tari. Kemudian untuk uji kompetensi keterampilannya, kalian bisa menirukan gerak, menarik, dan menepuk seperti gambar di samping. Ini juga ada di buku paket kalian. Kalian tirukan gerakan ini, bisa difoto atau video. Nanti cara pengumpulannya akan diberitahu selanjutnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.